Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada praktikum sistem embedded kali ini, saya akan menjelaskan tentang FreeRTOS Middle. Keterbatasan Superloop menuntut orkestrasi tingkat lanjut. Bare metal, sekuensial, eksekusi program, dan eksekusi program bergantung pada satu loop utama. Jika satu fungsi terblokir, misal hal underscore delay, seluruh sistem berhenti. FreeRTOS schedule akan mengambil kendali penuh, membagi waktu eksekusi ke berbagai tugas secara independen berdasarkan prioritas. Sistem ini tidak akan membeku. Selanjutnya, anatomi kecerdasan FreeRTOS. Scheduler atau sang pengatur mengatur eksekusi task secara preemptif atau interupsi paksa, memastikan task berprioritas tinggi selalu berjalan lebih dulu. Lalu ada task atau pekerja independen, fungsi-fungsi yang berjalan secara konkuren, yaitu skala prioritasnya dimulai dari 0 hingga config max underscore priorities. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi prioritasnya. Lalu context switch, peralihan memori, proses menyimpan state dari task yang sedang berjalan dan memulihkan state task berikutnya dalam hitungan mikrodetik, lalu kembali ke scheduler dan terus berulang. Komunikasi antar task. Queue atau antrian pesan adalah medium transportasi data yang aman, mengirimkan nilai atau struktur data dari task ke task atau ISR ke task. Lalu event group, sinkronisasi kondisional, memungkinkan sinkronisasi tingkat lanjut berdasarkan bit. Sebuah task dapat diblokir hingga satu atau beberapa kejadian atau multiple event terpenuhi. Selanjutnya, matriks komparasi, binary semaphore versus mutex. Binary semaphore, fungsi utamanya digunakan untuk signaling atau memberi tanda dari ISR ke task atau antar task. Konsep kepemilikannya tidak dimiliki oleh siapapun, bebas dilempar dan ditangkap. Proteksi khusus tidak ada, aman digunakan di dalam ISR. Lalu untuk mutex, fungsi utamanya digunakan untuk proteksi shared resources atau sumber daya yang digunakan bersama. Konsep kepemilikannya dimiliki secara eksklusif oleh task yang mengambilnya. Lalu proteksi khususnya memiliki mekanisme priority inheritance untuk mencegah terjadinya fenomena priority inversion. Aturan emas interrupt service routine atau ISR dalam RTOS. Aturan emas interrupt service routine atau ISR dalam RTOS harus singkat dan eksekusi cepat. ISR tidak boleh menahan sistem, serahkan pemrosesan berat pada task. Pantang menggunakan fungsi blocking, jangan pernah menaruh VTask delay di dalam ISR. Lalu wajib memakai API khusus, hanya gunakan API berakhiran from ISR. Selanjutnya mengendalikan dunia digital, GPIO dan rotary encoder. GPIO non-blocking mengganti delay absolute perangkat keras menjadi penundaan berbasis stick pada RTOS, memastikan siklus CPU dimanfaatkan maksimal. Lalu encoder 2 pin, algoritma interrupt encoder, interupsi pada rising atau falling edge pin A, cek status pin B secara instan untuk menentukan arah putaran, lalu kirim event via queue dari ISR. Kuncinya lakukan di bounce melalui penundaan pada level task, bukan di dalam ISR. Selanjutnya memproses sinyal analog, konversi DAC dan ADC. DAC atau digital to analog, task RTOS menulis nilai ke pin DAC secara periodik. Untuk menciptakan bentuk gelombang presisi seperti sinusoidal atau segitiga, sistem menggunakan lookup table atau LUT yang dikendalikan oleh penundaan waktu tetap, VTask delay until. Lalu selanjutnya ada ADC, analog to digital. Task membaca level tegangan secara berkala dan aman, mendorong data konversi tersebut ke dalam sebuah queue, mencegah terjadinya titik data saat pembacaan terjadi pada frekuensi tinggi. Selanjutnya arsitektur puncak, sistem sensor hub multi MCU.
Pertama ada kolektor atau STM32 mengelola tas ADC dan mengendalikan sensor I2C lokal dengan proteksi mutex. Data dikemas menjadi antrean pesan atau queue. Lalu jembatan sinkronisasi. Pertukaran data antar mikrokontroler melalui UART disinkronkan sepenuhnya menggunakan event group dan RTOS primitives. Lalu konektor menerima data dan membaca struktur pesan dan memproses keluaran DAC, mentransmisikan data ke layer luar. Selanjutnya kesimpulan, fondasi penguasaan sistem waktu nyata. Pilar 1, kecerdasan konkuren. Kemampuan merancang tas independen dan mengatur antrian atau queue tanpa mengorbankan siklus CPU. Lalu pilar 2, integrasi yang aman. Menghubungkan dunia luar melalui ASR, ADC, dan encoder secara efisien dan sepenuhnya non-blocking. Lalu pilar 3, arsitektur POF. Menerapkan mutex dan event group untuk orkestrasi bus komunikasi rumit pada arsitektur multi-MCU tanpa real condition. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan pada video ini. Terima kasih. Untuk mencegah kegagalan tersebut. Nah, setelah kita membahas materinya, kita akan langsung masuk ke simulasi hardware-nya. Setelah kita membahas materinya, kita akan langsung masuk ke simulasi hardware-nya. Di sini saya akan bahas secara singkat saja untuk programnya. Yang pertama di sini ada 4 tugas. Di sini terlihat jelas di simulasi. Pertama itu tugas pertamanya yaitu di sini ada membaca sensor DHT22, memerlukan prioritas. Yang ketiga, ini adalah programnya untuk membaca sensor. Lalu yang kedua, untuk membaca dari file CSV-nya dan menyimpan ke SD card. Itu prioritas kedua. Lalu di sini tugas ketiganya yaitu menampilkan ke LED display I2C. Dan yang terakhir itu di sini programnya adalah untuk ada di sini mana tadi? Nah, membaca filenya dan menyimpannya kembali dalam bentuk CSV file. Jadi setelah tadi sudah dibaca dan disimpan kembali dalam bentuk CSV, sedangkan yang kedua ini itu juga singkat saja. Pertama di sini adalah interrupt. Jadi setelah tadi sudah dibaca dan disimpan kembali ke dalam bentuk CSV. Sedangkan yang kedua ini tuh juga singkat aja. Pertama di sini ada interrupt dari push button eksternalnya. Lalu di sini juga ada membaca sensor DHT22. Ini akan jadi kayak tugasnya itu dia akan membaca sensor ketika nggak ada interrupt. Sedangkan di sini ketika baru akan membaca tugas ini setelah terjadi interrupt. Jadi setelah terjadi interrupt maka di sini akan menyalakan LED dan mematikan. Jadi setelah terjadi interrupt maka di sini akan menyalakan LED dan mematikan. Oke, langsung masuk ke hardware-nya aja. Pada percobaan pertama, di sini kita akan running terlebih dahulu. Kita menunggu sukses dulu. Nah, setelah sukses di sini tuh akan langsung terbaca bahwasanya mulai. Nah, di sini langsung terbaca suhunya yang di SD card, lalu CSV-nya ini suhu yang dari sensor DHT22, lalu di sini hardware-nya itu ada LCD, lalu di sini ada sensor DHT22-nya, lalu di sini ada SD card-nya yang udah terhubung, makanya di sini udah terbaca semua. Lalu di sini juga ada SD card-nya, masih ada itu 92 MB. Jadi itu. Untuk percobaan yang kedua adalah RTOS interrupt, di mana di sini hardware kita menggunakan LCD I2C, lalu sensor DHT, ada LED, dan di sini push button. Nah, di sini tertampil di LCD-nya yaitu yang suhu yang terbaca, begitu juga di serial monitornya dari sensornya. Lalu ketika kita klik push buttonnya sebagai interrupt, maka di sini akan